Football Universe. 18 pemain telah berkumpul di latihan perdana timnas. 4 pemain terlihat mengalami cedera. Untuk lawan Irak, Nathan Cho dan Jai Itzes akan jadi cadangan. Jordi Amat siap pimpin barisan pertahanan. Dan akan ada pemain baru yang menyusul dalam 3 hari ke depan. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Tanpa menunggu lama, sejak para pemain tiba pada tanggal 27 Mei kemarin, di tanggal 28 Mei, pelatih Sintayong langsung melakukan latihan perdana. Pada sesi latihan kali ini, pemain yang hadir sebanyak 18 pemain, dan mereka pun langsung melakukan latihan sekitar 2 jam. Porsi latihan yang diberikan Coach Sintayong bervariasi, di antaranya warming up, technical touch, speed and conditioning, mini game, dan cooling down. Pemain pun tampak semuanya bergembira, karena sesi latihan perdana ini masih belum membahas taktikal ataupun materi yang cukup berat. Setelah tiba di lapangan, para pemain yang menggunakan jersey latihan berwarna biru ini langsung berkumpul dan diberikan arahan oleh Coach Sintayong. Setelah itu pemain langsung melakukan warming up dengan berlari ringan mengelilingi lapangan. Para pemain pun berlari ringan sambil bercanda dengan rekannya. Terlihat semua pemain, baik yang keturunan ataupun yang lokal, berbaur dengan indahnya. Setelah berlari kecil mengitari lapangan, para pemain kemudian masuk barisan dan melakukan warming up series di antara kon yang telah diatur. Beberapa gerakan pemanasan dasar dilakukan agar ketika melakukan aktivitas selanjutnya, otot-otot mereka tidak kaget. Pemain pun melakukan gerakan demi gerakan dengan ceria. Pelatih fisik timnas memandu sesi ini dengan sangat baik, sehingga tak terasa hampir lebih dari 10 gerakan telah dilakukan. Tom Haya dan Sandy Walsh terlihat sangat bersemangat, sementara Nathan Cho terlihat beberapa kali menguap dan ngantuk, karena mungkin masih kecapean dengan penerbangan yang cukup jauh. Sesi warming up ini berlangsung kurang lebih 15 menit. Setelah itu, para pemain diberikan water break. Lalu, para pemain masih diberikan sedikit peregangan untuk penguatan otot-otot sebelum aktivitas selanjutnya. 2 kiper yang hadir melakukan pemanasan tersendiri bersama Coach Yo Jae-hoon. Gerakan pemanasan kiper memang berbeda dengan gerakan pemanasan pemain lainnya, karena mereka perlu menguatkan otot tangan juga, yang adalah bagian terpenting dari seorang kiper. Kemudian Sintayong mengecek kebugaran pemainnya dengan sesi latihan interval running. Latihan ini mengharuskan pemain berlari dari titik A ke titik B dengan lari santai. Kemudian dari titik B ke titik C dengan lari cepat. Lalu dari titik C ke titik D dengan lari santai lagi. Dan dari titik D ke titik A dengan lari cepat lagi. Hal ini dilakukan berulang-ulang beberapa kali. Latihan ini mungkin terkesan sepele, tetapi jenis latihan ini akan benar-benar menguras tenaga pemain. Dan jika ada pemain yang kondisinya tidak maksimal, maka akan terlihat dia melemah di lapangan atau berhenti berlari. Di awal-awal terlihat semua pemain cukup baik melakukan sesi interval ini, tetapi perlahan mulai terlihat beberapa pemain memutuskan untuk menepi. Dimas Drajat langsung menepi dan mendapat bantuan dari seorang staf pelatih untuk menenangkan kondisi badannya. Kemudian dia ditemani berlari pelan mengitari lapangan. Lalu ada juga Nathan Cho yang terasa cedera ringan sehingga perlu juga dibantu staf pelatih. Dan yang sepertinya agak parah adalah Yance Sayuri, karena dia pun langsung rebahan di lapangan sambil memegang belakang kaki. Apakah terkena hamstring atau bukan? Yang jelas kita tidak tahu. Tapi dia pun langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis. Sementara itu para pemain lainnya terlihat terus melakukan interval running dan berusaha menyelesaikannya. Setelah semua pemain berhasil melakukannya, maka diakhiri dengan sesi water break lagi. Sesi berikutnya adalah technical touch, yaitu dengan melakukan beberapa passing ringan dengan partner masing-masing. Pemain dilatih cara mengumpan dan menerima bola, dan mereka pun melakukannya dengan sangat bahagia. Terlihat beberapa pemain juga masih melakukan umpan dengan tidak sempurna, sehingga Coach Shin terus mengawasi mereka. Para kiper juga melakukan hal yang sama, yaitu mengumpan dan menerima bola.
Hal ini sangat penting karena Coach Shin menekankan permainan kolektif yang mengharuskan pemain melakukan umpan-umpan pendek maupun panjang dengan akurat. Para pemain kemudian masuk ke sesi berikutnya, yaitu rondo atau bahasa Indonesianya kucing-kucingan. Latihan ini sangat bermanfaat karena mendekati situasi asli seperti yang terjadi di pertandingan. Pemain akan dilatih mengumpan dengan cepat dan akurat sebelum bola tersebut bisa diantisipasi pemain lawan. Dalam sesi ini Coach Shin Tae-yong juga ikutan bergabung dan beberapa kali jadi pengejar. Pemain pun menikmati sesi rondo ini karena menyenangkan dan Coach Shin sempat dikolongin sehingga menambah keceriaan. Setelah sesi rondo, para pemain pun ditantang Coach Shin untuk memainkan heading race, yaitu pemain dibagi menjadi 2 grup kemudian membentuk barisan yang akan memindahkan bola dengan di heading. Di sini kerjasama tim dan teknik heading pemain diuji, dan siapa yang menang berhak menghukum push up yang kalah. Beberapa pemain tampak sangat antusias memainkan ini, dan beberapa juga cukup kesulitan untuk melakukan heading yang akurat, sehingga timnya harus mengulang beberapa kali. Setelah ada pemenang, maka tim yang kalah pun akhirnya harus push up. Ada hal menarik di sini, saat Ivar Jenner yang kalah dan dia tidak melakukan push up seperti rekan-rekan setimnya. Dia hanya duduk dan seperti semi sit up. Hal ini dikarenakan salah satu tangan Ivar sedang cedera dan dalam tahap penyembuhan, sehingga belum bisa push up. Sesi latihan ditutup dengan peregangan otot, pendinginan dan pengarahan Coach Shin untuk sesi latihan berikutnya. Para pemain tampak gembira semuanya, dan beberapa juga masih dalam penanganan tim medis. Coach Shin setelah sesi latihan ini kemudian ditanyakan beberapa pertanyaan terkait beberapa pemain yang belum bisa bergabung. Beliau menyampaikan bahwa Pratama Arhan dan Justin Hubner akan segera bergabung dalam 2 hari ke depan. Untuk Jordi Amat akan datang 31 Mei, sementara untuk Jay Itzes akan datang tanggal 5 Juni karena masih memperkuat Venezia untuk playoff Liga Italia. Coach Shin juga menyampaikan jika akan ada pemain baru yang masuk skuad, tetapi yang pasti bukan Elkan Baggett. Untuk laga melawan Irak sendiri, sepertinya Coach Shin sudah mulai mendapatkan gambaran 11 pemain yang akan diturunkan. Untuk kiper, Hernando akan jadi opsi utama. Kemudian 3 bek tengah sepertinya Jordi Amat, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Jay Itzes masih belum akan dimainkan karena baru saja tiba. Sementara Nathan Cho juga akan jadi cadangan karena masih dalam pemulihan cedera dan kondisinya. Untuk pemain fullback kanan sepertinya akan memainkan Sandy Walsh dan di fullback kiri akan memainkan Shane Patinama. Pratama Arhan dan Asnawi mungkin akan menjadi cadangan. Lalu di lini tengah, STY akan memainkan Tom Haye yang dipasangkan dengan Ivar Jenner. Untuk lini serang, jika dilihat dari pemain yang dipanggil, pilihan masih jatuh kepada trio RRM atau Ragnar, Rafael, dan Marcelino. Ketiga orang ini akan dilapisi oleh Yakub Sayuri, Dimas Derajat, serta Egy Maulana Fikri. Semoga timnas Indonesia dapat menunjukkan permainan terbaiknya saat menghadapi Irak dan Filipina nanti. Piala Dunia semakin dekat jika timnas dapat terus tampil solid. Karena sebenarnya dari segi permainan, kita tak terlalu beda jauh dari Australia, Jepang, Korea, Arab Saudi yang selama ini mendominasi Asia di Piala Dunia. Semoga timnas dapat terus melaju ke Piala Dunia. Ayo Garuda, kita bisa!